sebuah kemasan itu kadang-kadang punya life cycle yang kadang-kadang terus berputar dan berulang gitu, sehingga ada banyak produk yang sebetulnya ini adalah produk baru tapi dicitrakan sebagai produk yang sudah punya reputasi yang cukup lama. Kemasan itu sebetulnya harus diciptakan dengan bentuk yang boleh dikatakan sangat unik dan berbeda dari pesaing. Ini yang harus dipertahankan. Bagaimana sebetulnya kemasan itu harus dicitrakan di mata konsumen adalah salah satu untuk menggambarkan reputasi dari sebuah brand. Halo, kita ketemu lagi di YouTube channel Brand Adventure Indonesia dalam program Berpikir Branding. Tetap bersama dengan Rudianto, dan kali ini kita akan berbicara di topik yang lain, yaitu terkait dengan keaslian atau originalitas dari sebuah kemasan. Di sini ada beberapa produk dengan kemasan yang boleh dikatakan tidak terlalu banyak berbeda dengan kemasan-kemasan produk yang lain. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa produk yang boleh dikatakan sangat legend, ya, sangat boleh dikatakan populer, dan itu menjadi salah satu tanda bahwa produk ini sudah usianya sudah cukup panjang gitu ya, jadi sudah cukup lama. Kita ambil contoh misalkan gaya-gaya produk seperti ini ya, dengan kemasan yang bahkan kalau dulu aslinya adalah dibuat dengan keramik, kemudian ada kawat yang sebetulnya ini untuk membuka menutup, dan biasanya ini untuk produk-produk yang mengandung soda gitu ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini kemasan ini muncul lagi. Nah, ini kan satu pertanda bahwa sebuah kemasan itu kadang-kadang punya life cycle yang kadang-kadang terus berputar dan berulang gitu, sehingga ada banyak produk yang sebetulnya ini adalah produk baru tapi dicitrakan sebagai produk yang sudah punya reputasi yang cukup lama. Nah, kita lihat di sini misalkan beberapa produk yang mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini ada salah satu produk dari sirup yang sangat populer. Ini bahkan kalau kita perhatikan dari sisi kemasannya ya, cetakannya itu bahkan masih sangat sederhana, tapi ini justru dipertahankan karena untuk menunjukkan bahwa brand ini sudah punya reputasi yang cukup lama. Apalagi kalau teman-teman melihat ya, kita di sini ada satu brand yang boleh dikatakan sangat legend gitu, bahkan untuk beberapa waktu visual dari brand ini kadang-kadang menjadi satu cerita yang sangat menarik, karena di sini ada satu keluarga yang tidak terlihat ada ayahnya di sini gitu ya, sehingga ketika dalam meme yang beredar di mana-mana kadang-kadang orang menceritakan bahwa sebetulnya bapak dari keluarga ini kemana. Nah, ini sebetulnya salah satu kemasan yang boleh dikatakan untuk menunjukkan bahwa keaslian dari produk ini terus terjaga. Bahkan sampai sekarang ilustrasi atau visual dari produk ini tidak pernah digantikan ya. Bahkan kalau reputasi dari brand ini sangat populer, itu bahkan ketika di event-event tertentu gitu ya, ketika lebaran atau mungkin di hari-hari besar gitu di beberapa daerah, bahkan mungkin kalau kita berbicara di Indonesia, brand ini kadang-kadang sering diasumsikan sebagai tempat atau wadah untuk panganan atau makanan yang lain ya. Kadang-kadang kita ketemu kongguan tapi isinya rengginan gitu ya, misalkan, itu kan yang sering terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita melihat bahwa sebuah kemasan itu kalau kita perhatikan dari perjalanan waktunya, itu menunjukkan bahwa kemasan ini mempunyai umur yang sangat panjang gitu. Mungkin dari sisi
bentuknya tidak banyak berubah, tapi dari sisi sejarah untuk menunjukkan bahwa brand ini sebetulnya sudah berumur cukup panjang, itu biasanya dia tetap mempertahankan keasliannya itu dengan tidak merubah dari sisi bentuk maupun dari sisi visualnya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita melihat bahwa sebuah brand itu lahir tidak harus dari masa lampau gitu. Bahkan sekarang beberapa produk yang lahir di era sekarang pun kadang-kadang di-image-kan atau digambarkan sebagai produk yang sudah punya umur yang sangat panjang, ya. Apakah ini dengan cara misalkan membuat kemasan dengan bahan-bahan atau material-material dari masa lampau gitu, yang boleh dikatakan era sebelum ada mungkin plastik, sebelum ada botol dan sebagainya, ya, dibuat seolah-olah kemasan ini menjadi sebuah kemasan yang boleh dikatakan apakah dia mempunyai gambaran sebagai kemasan yang jadul atau kemasan yang berwawasan lingkungan karena menggunakan bahan-bahan dari alami seperti ini. Tapi ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kemasan itu sebetulnya harus diciptakan dengan bentuk yang boleh dikatakan sangat unik dan berbeda dari pesaing. Ini yang harus dipertahankan. Bagaimana sebetulnya kemasan itu harus dicitrakan di mata konsumen adalah salah satu untuk menggambarkan reputasi dari sebuah brand. Oke, kali ini cukup di sini dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa silahkan teman-teman bisa like, subscribe, dan komen untuk YouTube channel Brand Adventure Indonesia. Sampai ketemu lagi.